Bagus nggak sih monitor bisnis dipakai untuk ngegame? Apa bedanya PC biasa dan PC gaming? Banyak orang bilang, ya itu kan hanya penamaan. Sebenarnya sih speknya sama, tapi kalau dipakai kerja dibilangnya PC kerja, dipakai ngegame namanya PC gaming. Emang ya? Ternyata tidak sepenuhnya benar. Kenapa sih kok ada barang-barang kayak misalkan mouse, keyboard, sampai GPU, CPU, dan semuanya itu ada beberapa yang punya embel-embel gaming? Karena banyak dari peripheral dan hardware itu memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan para gamer, di mana kebutuhan itu ya boleh dibilang tidak dibutuhkan sama orang-orang kantoran. Mouse contohnya, sama-sama wireless, tapi dia polling rate-nya rendah. Udah gitu sensornya nggak terlalu bagus. Terus apalagi? Oh, tapi dia kliknya silent. Terus lagi bukan cuma pakai dongle yang high speed, tapi dia punya Bluetooth juga. Terus nggak punya RGB dan baterainya bisa tahan sampai 2 tahun. Nah, mouse yang berbeda, di harga yang sama, ternyata bisa punya spek yang jauh berbeda juga. Dia bisa aja pakai sensor yang canggih, punya DPI tinggi, terus polling rate-nya juga tinggi, RGB-nya banyak, tapi baterainya cuma bisa bertahan 3 hari, bre. Jadi sebenarnya kategori gaming dan non-gaming itu bukan hanya pada saat dia dipakai, tapi dari spesifikasinya sebenarnya juga udah berbeda. Nah, gimana dengan monitor? Ini adalah MSI Pro MP273, yang mana dia dijual sebagai business and professional monitor. Apa kira-kira yang membuat monitor ini berbeda dengan gaming monitor? Dan apakah kalau kita pakai untuk gaming beneran nggak bagus? Kita lihat dulu dari speknya. Dia punya ukuran layar 27 inch. Oke juga buat gaming. Resolusi Full HD masih oke juga untuk gaming. Refresh rate 75 Hz, ini kurang bagus kayaknya kalau untuk gaming ya. Kemudian response time-nya yang 5 millisecond gray to gray, ini bukan spesifikasi gaming karena biasanya monitor gaming dijual dengan response time 1 millisecond. Walaupun nih saya kasih bocoran, angka 1 millisecond ataupun 5 millisecond tadi sebenarnya kurang jujur. Kita akan sampai ke sana. Kemudian panelnya IPS dengan viewing angle 178 derajat. Ini sih oke banget buat gaming. Kemudian dia udah support FreeSync, tapi karena refresh rate-nya cuma 75 Hz, jadi sepertinya agak nggak ngaruh karena berarti range FreeSync-nya kurang lebih hanya 75-48 fps doang. Kemudian udah 100% sRGB di speknya dan kontras rasio tertulis 1000:1. Ini adalah standar IPS panel. Harganya sekitar 2,5 jutaan tergantung tokonya di mana, dan di range harga yang sama kita bisa aja cari monitor 27 inch Full HD yang udah 144 atau 165 Hz, 1 millisecond response time, tapi biasanya masih pakai VA panel. Tapi di sini kita tidak akan membandingkan monitor ini dengan monitor yang lain. Kita cuma akan lihat apakah monitor ini bagus dipakai ngegame. Saya udah lakukan banyak tes terhadap monitor ini. Salah satunya adalah mengukur color game mode-nya. Jadi sesuai spek tadi tertulis 100% sRGB. Apakah benar? Kita lihat di sini ternyata tercatat dia nggak sampai 92% sRGB. Cuma untuk kontras rasionya tercatat dia lebih dari 1200. Ini termasuk bagus banget sih untuk sebuah panel IPS. Kemudian color accuracy dalam kondisi default menggunakan preset sRGB dari monitornya surprisingly udah cukup akurat dengan average delta E sudah di angka 1.13. Hanya saja gamanya agak sedikit lari. Sedangkan untuk RGB balance-nya udah cukup bagus di mana baik red, green maupun blue-nya terlihat pada level yang sama. Jadi monitor ini kalau mau dipakai langsung sebenarnya udah bagus, dipakai kerja maksudnya ya. Tapi kalau pengen hasil yang lebih bagus lagi, ya bisa dikalibrasi dan ternyata hasilnya lumayan meningkat. Terlihat delta E meningkat ke angka 0,27. Yang tadi 1,13 aja udah susah dibedain, sekarang lebih susah lagi. Dengan gamanya juga menjadi lebih mendekati 2,2 di semua level. Jadi nggak usah diperpanjang, monitor ini harusnya bagus lah ya untuk gaming. Tahan dulu bro. Kalau dipakai buat kerja, dipakai buat editing, termasuk bagus. Walaupun gamutnya tadi terbatas hanya di 92% doang gitu ya. Tapi kalau untuk gaming, sebenarnya kita nggak terlalu butuh tentang akurasi warna, gamma, maupun yang lain-lain. Kita butuh hal lain, di mana dari spek yang tadi kita udah sebutin, ada satu hal yang memegang peranan penting dalam sebuah gaming performance. Response time. Pernah dengar tentang ghosting dan blur saat main game? Itu adalah satu hal yang berhubungan dengan response time. Singkatnya, response time adalah seberapa cepat si monitor ini bisa berubah warna. Dari satu warna ke warna yang lain itu butuh waktu berapa milisecond. Kalau dia cukup cepat, maka perubahan gambar yang cepat kalau kita main game itu ya, jadi gambar bergerak itu kan perubahan warna semua tuh, itu akan bisa ditampilkan dengan sangat mulus dan bening. Tapi kalau response time-nya lambat, gambar yang muncul
muncul, karena warnanya berubahnya lambat juga, saat bergerak cepat, itu dia akan terlihat ngeblur. Dan itulah yang nanti akan kita kenal dengan istilah blur, ghosting, dan sejenisnya. Nah, di spesifikasi monitor ini tertulis 5 milisecond. Sebenarnya, kalau memang real 5 milisecond, ya dia terhitung bagus banget. Permasalahannya, dalam sebuah spesifikasi, kalau kita lihat angka, itu bukanlah angka yang akan tercapai dalam semua kondisi. Jadi biasanya angka yang muncul itu adalah angka up to, di mana dia hanya bisa tercapai dalam kondisi tertentu doang. Salah satu contohnya adalah baterai mouse wireless tadi. Ada yang bilang baterainya bertahan 3 hari, 5 hari atau sejenisnya. Itu bukan dalam semua kondisi. Biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan dalam kondisi tanpa pakai RGB dan dengan polling rate yang paling rendah. Tapi begitu RGB-nya kita nyalain 100%, terus polling rate-nya kita maksimalkan juga, maka baterainya mungkin aja bisa hanya bertahan 1 hari dari speknya yang mungkin 3 atau 4 hari. Sama halnya seperti response time monitor. Saya udah lakukan banyak pengukuran di monitor ini dan langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Pada mode 60 Hz dengan toleransi 10 RGB dari beberapa ratus pengukuran, terlihat peralihan warna average tercatat hanya ada 2 kondisi di mana dia berhasil mencapai angka 5 milisecond. Sedangkan average response time secara keseluruhan ada di angka 13,9 milisecond. Jauh banget bedanya. Tapi apa maksudnya? Singkatnya, semakin tinggi atau berarti semakin lambat response time-nya, maka potensi ghosting-nya akan semakin besar. Dan dengan angka 13,9 milisecond, saya udah bisa tebak bahwa ghosting-nya akan lumayan terasa. Kita lihat nih. Tapi apakah ada cara untuk bisa mengurangi ghosting? Ada. Salah satunya adalah dengan meningkatkan refresh rate. Tapi tentu saja kalau memang si monitornya support. Nah, kebetulan dia udah 75 Hz. Jadi kita coba naikin refresh rate-nya ke 75 dan kita ukur lagi. Ternyata benar bre, kelihatan ada sedikit peningkatan. Tapi kondisinya ya hampir nggak berbeda seperti 60 Hz karena memang bedanya nggak terlalu banyak. Di sini terlihat average response time-nya meningkat dikit jadi 13,6 milisecond. Tapi dengan perbedaan yang cuma sedikit, ya harusnya ghostingnya tetap masih akan muncul dan kurang lebih akan terlihat sama aja. Nih, lihat nih. Terus gimana? Udah mentok nih, 60 Hz udah, 75 Hz udah, dan udah nggak bisa naik lagi refresh rate-nya. Apakah udah pasrah aja, ghostingnya nggak mungkin hilang? Tenang, ternyata masih ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan pada monitor MSI Pro MP273 ini, di mana hal ini kemungkinan nggak bisa dilakukan di semua monitor, karena nggak semuanya punya opsi untuk merubah settingan ini. Di sini ada overdrive setting di OSD-nya yang disebut dengan response time. Dan ini nggak semua monitor punya ya. Dan di sini kita lihat ada pilihan normal, fast, dan fastest, di mana pengetesan awal tadi menggunakan mode normal. Singkatnya sih kalau kita pilih opsi fast atau fastest, response time-nya harusnya akan menjadi lebih singkat, tapi akan ada dampak negatifnya. Kita langsung praktekin pada refresh rate 75 Hz, kita rubah setting response time-nya menjadi fast. Terlihat di sini peningkatannya luar biasa. Kita lihat di tabel response time langsung ada banyak spot yang berhasil mencatat angka 5 milisecond atau bahkan kurang dari itu. Bahkan respons tercepat yang tadinya 4,9 milisecond sekarang menjadi 3,3. Dengan average initial time-nya meningkat dari 13,9 di 60 Hz, 13,6 di 75 Hz, sekarang jadi 8,29 milisecond. Di sini seharusnya ghosting-nya udah jauh berkurang. Tapi ternyata ada dampak negatif. Kalau kita lihat di tabel overshoot, yang tadinya hijau semua, sekarang terlihat ada banyak spot yang warnanya merah. Tercatat average error-nya 6,87 dengan angka terparahnya 34, dan kondisi di mana overshoot melebihi toleransi 10 RGB tercatat sebanyak hampir 27%. Emang apa sih maksudnya angka-angka tadi? Dan apa sih overshoot? Singkatnya, kalau tadi response time itu berpengaruh terhadap ghosting, overshoot ini berpengaruh terhadap inverse ghosting. Saya kasih tunjuk. Nah, itu tadi perbedaannya. Jadi dalam kondisi response time settingnya normal, itu dia ghostingnya terlihat, tapi begitu kita naikin jadi fast, ghostingnya lumayan berkurang, tapi inverse ghostingnya jadi muncul. Gimana kalau kita pasang ke fastest? Apakah bisa menghilangkan ghosting? Secara teori sih sama aja, response time-nya akan meningkat, tapi overshoot-nya akan jadi lebih tinggi. Dari hasil pengukuran terlihat, secara angka average initial response time-nya memang jadi sedikit lebih baik, turun ke angka 6 milisecond. Tapi dari tabel terlihat bahwa gap-nya terlalu besar.
besar. Ada yang 5,1 tapi ada yang hampir 29 milisecond. Sangat tidak konsisten. Dan ini pun diikuti dengan angka overshoot yang juga semakin tinggi. Average error meningkat dari 6 ke 25 dengan error terparah ada di angka 86 dari sebelumnya cuma 34. Dan kondisi overshoot yang melebihi 10 RGB naik dari 27% menjadi 60%. Dan aktualnya adalah seperti ini kalau kita lihat. Ghostingnya akan berkurang tapi inverse ghostingnya jadi jauh lebih parah. Di lain kesempatan kita akan bahas jauh lebih detail tentang response time, ghosting, inverse ghosting, dan overshoot. Tapi kurang lebih ya seperti itu tadi. Bahwa kalau response time-nya kenceng, jadi dia bisa menampilkan perubahan warna semakin cepat, ghostingnya akan semakin kecil. Tapi kalau misalkan kita paksakan dia mempersingkat response time dengan mengubah setting yang ada di monitor, itu memang bisa memperbaiki response time secara average, tapi pada prakteknya akan ada banyak hal lain yang dikorbankan, termasuk salah satunya adalah overshoot dan inverse ghosting. Jadi gimana? Apakah monitor ini bisa dipakai untuk ngegame? Jawabannya udah pasti bisa, tinggal bagus atau enggak. Ya, kalau dari hasil yang udah kita lakukan tadi dari pengetesan, bisa kita lihat kalau kita pakai untuk gaming ringan, katakanlah untuk curi-curi waktu di kantor, masih oke lah. Tapi kalau kamu termasuk gamer yang serius, apalagi kamu main game kompetitif dan mungkin kamu punya cita-cita mengarah kepada pro gamer, maka monitor ini kurang pas untuk dijadikan monitor gaming. Tapi kalau dibandingkan dengan monitor lain di level harga yang sama, dengan ukuran layar yang sama, terus response time, panelnya sama, resolusinya sama, tapi dia panelnya pakai VA, ini ya ada sedikit dampak negatif juga sih, karena kalau dari VA monitor itu pada umumnya ada lagi satu penyakit di luar ghosting dan inverse ghosting yang namanya adalah black level smearing. Jadi kalau kita lihat di UFO test tadi, bukan cuma gambar UFO dan ghosting di belakangnya, tapi akan ada lagi bayangan hitam di belakangnya, dan ini adalah penyakit yang umum ada pada panel VA. Memang nggak semua VA panel akan punya penyakit black level smearing tadi, tapi kalau kamu mau cari VA panel yang bebas dari masalah tadi, harganya juga kurang ajar, bre. Kemudian masalah response time, tadi kita udah lihat bahwa ternyata spek yang ditulis sama pabrikan itu nggak selalu jujur, bahwa di saat dia nulis 5 milisecond, ternyata average yang kita dapat cuma ada di angka sekitaran 13. Sama halnya seperti monitor yang menjual response time 1 milisecond, kapan-kapan saya tunjukin juga bahwa ternyata aktualnya average-nya ya lumayan jauh dari 1, bre. Lebih dari itulah pastinya. Dan itu tadi MSI Pro MP273 series yang mewakili business and professional monitor yang ternyata ya bisa dipakai gaming tapi memang agak kurang nyaman. Jadi kalau kamu memang mau cari monitor, ya kalau bisa carilah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang untuk bisnis dan profesional, ya carilah monitor yang dijual dengan spesifikasi seperti itu. Tapi kalau butuhnya untuk gaming, ya carilah monitor gaming aja. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.